Polda Jawa Tengah mengungkap praktik perusahaan ilegal pengirim tenaga ke luar negeri PT RAB yang berlokasi di Kabupaten Brebes dalam rilis pers di Mapolda Jateng, Kota Semarang. Modus yang dilakukan perusahaan tersebut adalah membuka lowongan kerja untuk dikirim ke luar negeri dengan membayar sejumlah uang, namun hingga Desember 2024 sebanyak 20 korban belum diberangkatkan. Polda Jawa Tengah membongkar praktik perusahaan ilegal pengirim tenaga kerja ke luar negeri yakni PT RAB yang berlokasi di Kabupaten Brebes. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio saat gelar kasus di Mapolda Jateng, Kota Semarang pada Rabu 19 Februari mengungkapkan total korban dalam kasus ini mencapai 20 orang. Pengungkapan ini bermula dari laporan 10 korban yang sudah direkrut sejak tahun 2023. Dalam penyidikan, diketahui perusahaan yang sudah beroperasi selama 2 tahun itu tidak memiliki surat izin penempatan pekerja migran Indonesia. Dari kasus ini, polisi menetapkan Direktur PT RAB berinisial S sebagai tersangka. Modus yang dilakukan perusahaan tersebut adalah membuka lowongan kerja untuk dikirim ke luar negeri dengan membayar sejumlah uang. Para korban rata-rata telah membayar uang muka 22,4 juta rupiah per orang dari total biaya 45 juta yang ditetapkan perusahaan tersebut. Namun hingga Desember 2024 mereka belum diberangkatkan. Modus pelaku ini saya dapat sampaikan ya sangat menarik sekali ya. Dia sudah menyiapkan menargetkan ya targeting kemudian sistemis. Kenapa saya sampaikan sistemis? Karena dia tidak bekerja sendiri. Ya, ada perusahaan lain yang di belakangnya yang kemudian dan juga adaptif dalam arti bahwa dia selalu mengikuti perkembangan. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah BP3MI Jateng, Pujiono, mengimbau kepada warga yang ingin keluar negeri untuk menjadi pekerja agar lebih selektif dalam memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. Di samping harus punya SIP 3MI, kemudian perusahaan tersebut tentunya harus mempunyai SIP 2MI, surat izin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh KP2MI. Itulah sebagai dasar untuk dapat melaksanakan perekrutan untuk menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana lebih dari 10 tahun penjara. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.